Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban dan mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama, Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam Vijaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1, Dr. Subandrio, dan Waperdam 3, Dr. Chairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2, Dr. J. Laimana yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yaitu Majen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya yakni Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu, Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Majen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen Soeharto untuk Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dengan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin asalkan yang telah dicadangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Laimana, dan Dr. Chairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah pada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewajiban pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan melindungi ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Saya putuskan bubarkan PKI. Saya ini sebetulnya menganggap Bapak itu tidak hanya sebagai presiden, pemimpin besar revolusi, itu, tapi juga sebagai Bapak saya. Gitu.
Nah, saya itu mau ngeterapkan kudangan orang tua itu. Ingin mikul dhuwur mendem jeru daripada bapak, tapi yang mau dipikul. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan itikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang Menteri Koordinator Angkatan Darat interim yang menjadi Presiden Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IV, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Limana. Jadi, kesimpulannya, Super Semar merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia yang memicu banyak diskusi dan interpretasi. Terlepas dari kontroversi yang melingkupinya, Super Semar tetap menjadi dokumen yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam konteks sejarah Indonesia modern. Penting untuk diingat bahwa sejarah memiliki berbagai sudut pandang dan interpretasi. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari sejarah secara kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Refleksi. Sebagai generasi muda, kita perlu merefleksikan Super Semar dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Kita perlu memahami konteks sejarah Super Semar secara utuh dan mendalam, serta mampu menganalisis berbagai perspektif yang ada. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa di masa depan.